Kalau lu main fisik dengan kita, security jangan, karena kita perintah langsung. Ya. Kalau lu main fisik dengan kita, security jangan, karena kita perintah langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Akhirnya dua ditetapkan sebagai tersangka setelah mengobrak-abrik forum diskusi intelektual, yang dimana banyak rakyat mengatakan, lah polisinya kemana aja nih, kok bisa lolos sih? Belum lagi video yang beredar ketika pembubaran tersebut, justru polisi dan para preman ini bersalaman dan saling peluk. Ini tentu membuat rakyat iri. Kenapa dengan para preman kok sepertinya disegani, sedangkan jika rakyat yang berdemo malah diinjek-injek, dipukulin dan lain sebagainya. Begitupun dengan banyak rakyat yang berteriak ya, apakah ini nanti akan diusut, siapa dalang dibalik ini semua? Ya oke lah, kita terima ya, masih dua yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita melihat ya mukanya bagaimana. Kayaknya sudah mau nangis ya teman-teman semua. Tapi rakyat masih belum percaya loh. Jangan-jangan ini hanya untuk agar rakyat tidak bergejolak dan lain sebagainya. Ya kita tidak tahu sih ya, karena kita belum tahu nih, belum jelas nih siapa di balik itu semua. Padahal polisi bisa aja sih untuk mengorek-ngorek agar tahu siapa dibalik, siapa otak dibalik ini semua. Dan teman-teman semua, ada juga ya di video itu ya yang mengatakan kami perintah langsung. Oke, kita lihat videonya. Main fisik tobat saya bilang. Siap. Jelas, Bang. Ya, siap dulu. Ingat, kami bila tidak. Jadi saya udah kasih kode dulu, Bang. Siap ya, sama-sama, Bang. Siap. Kalau lu main fisik dengan kita, security jangan, karena kita perintah langsung. Ya. Ingat, kami bela negara. Ya. Jadi saya udah kasih kode dulu, Bang. Siap ya, sama-sama, Bang. Siap. Kalau lu main fisik dengan kita, security jangan, karena kita perintah langsung. Ya. Siap. Di bagian ini ada kata-kata yang agak aneh ya. Main fisik jangan, kalau kami perintah langsung. Ini gue yang salah dengar apa gimana ya? Ini maksudnya perintah langsung ini siapa ini yang memerintahkan? Wah, ini kasus perlu diusut tuntas ini. Karena kalau misalnya ngambang, ini tentu membuat rakyat semakin tidak percaya dengan polisi ya, dengan Kapolri ya. Maka dari itu ayolah Pak Kapolri segera usut tuntas dan bongkar siapa otak di balik ini semua. Karena ini sungguh sangat memalukan ini. Sekarang ketahuan nih, polisi itu bukan untuk rakyat, tapi polisi adalah alat penguasa. Oh gitu. Iya, karena dia di sini itu sebetulnya yang mereka itu sudah menyalahi aturan B. Yeah. Ini kan hotel B, orang di mana mereka itu tamunya bukan kita aja, ada dari luar negeri juga, iya kan? Yeah. Kan bisa jelek. Tapi mana polisi? Tapi kalau kita yang salah, mereka akan geruduk kita. Belum lagi mereka terus kemudian ada salah satu dari oknum itu ya tadi ya, itu mereka ke sana, maksudnya masuk ke hotel tanpa ada security, ngerobek itu dan ngerobek, ada tadi di situ tuh ada backdrop, kosong itu ya kan. Nah itu tadi ada backdrop, kemudian mereka merusak juga sound system. Nah itu udah sebetulnya itu udah masuk ranah hukum. 170 itu. Iya benar. Jadi ya sekarang udah makin jelas lah. Oh, ya udah, artinya harus bikin segera laporan ke polisi. Ya, siap. Iya. Oke, Kedua itu dari orang mana itu? Yang pada itu? dia bilang katanya dari pusat, tapi gue nggak tahu pusatnya dari Sabang apa Cikini ya, gue nggak tahu. Ciri-cirinya? Oh ciri-cirinya. Dari timur. Iya. Oke. Jika ditangani dengan baik, dibongkar siapa pelakunya, rakyat pasti akan kembali percaya. Kita lanjut lagi. Ini hadir tokoh-tokoh nasional, kami emak-emak ya, dalam acara silaturahmi dan diskusi kebangsaan. Tiba-tiba hadir segerombolan para para preman-preman yang pakai baju hitam semua, lalu di sini langsung ngamuk. Semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Jadi pertanyaan saya,
Mana bapak-bapak aparat kepolisian? Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ada kami emak-emak juga. Jadi preman-preman itu di depan kami mematahkan ngamuk-ngamuk semua meja-meja. Ini dipukul-pukul. Polisi sampai detik ini, sampai saya bicara ini, nggak ada yang masuk satupun ke ruangan ini untuk bertanya ataupun mengamankan. Jadi kami meminta perwakilan dari emak-emak, kami minta kepada Bapak Kapolri, tolong tindak lanjuti perlakuan para preman-preman yang masuk di dalam diskusi kami hari ini. Jika tidak, maka kami hari ini pun kami akan bergerak ke Polda untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden pada pagi hari ini. Terima kasih. Dan juga kepada Bapak Jokowi, Pak, ini adalah negara demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia hari ini dipertontonkan. Ternyata demokrasi kita sudah mati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi mic satu. Saya nggak bisa ngomong, sudah cukup lengkap. Tapi justru muncul pertanyaan di pikiran saya. Ini negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini gitu? Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin. Di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Atau ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini, apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya? Kan ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Nah, karena kalau saya salah ngomong, saya dipanggil polisi. Menyedihkan. Ini video langsung dibuat oleh FNN ya, setelah kejadian itu berlangsung. Dan per hari ini sudah ditangkap 2 yang dijadikan tersangka ya. Padahal Jawara Betawi sudah siap untuk mencari preman tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua nih niatnya manggil Jawara buat mau nangkep si Yakob nih, Yakobus. Nggak taunya Yakobus udah ketangkep. Tinggalan kita keduluan. Udah keduluan sama polisi. Kalau emang belum ketangkep mau diapain emang? Gue mau cincang, gue mau cacak sekalian. Ya ilah ilallah, lu kata gue Jawa Karang Kaleng apa lo gitu. Gue udah bilang gue injek batang lehernya. Ini Jawara Betawi dari Cengkareng nih, Bang Jampang, ya kan? Kalau yang Bitung mau jadi lutung. Itu mah Jawara subsidi. Subsidi ya, bukan. Jadi Betawi KW dia mah ya, berarti ya. KW. Iya si lutung tuh Betawi KW tuh. Iya benar. Kalau berani kemari. Iya. Gue tersendiri pan. Gue tuh kalau udah ngamuk, soalnya adat gue udah ampek gue tuh sendiri pan. Ampek gue. Ini negara hukum atau negara preman? Acara diskusi kebangsaan oleh Forum Tanah Air di Jakarta dikacaukan oleh segerombolan preman. Properti acara dirusak tanpa ada pengamanan. Sedianya acara ini akan dihadiri oleh tokoh-tokoh kritis seperti Refli Harun, Said Didu, Samsudin, dan yang lainnya. Dibubarkan secara paksa. Apa negara ini akan dijalankan dengan cara-cara kekerasan? Jika kasus ini tidak diusut tuntas, berarti negara kalah dengan premanisme. Dan ke depan, cara-cara seperti ini akan terus dilakukan untuk membungkam kaum intelektual di negeri. Tapi apakah kalian kira kekerasan dapat membungkam suara kritis? Enggak, kalian salah. Justru ini akan melahirkan jiwa-jiwa perlawanan yang jauh lebih besar. Teman-teman, miris sekali ya terkait dengan penyerangan acara Forum Tanah Air kemarin ya yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kita sangat-sangat prihatin, teman-teman, karena ini adalah negara demokrasi, ini adalah negara hukum yang mana setiap orang itu boleh berbicara, ya bebas berbicara, teman-teman, dan dijamin undang-undang untuk berekspresi. Kawan-kawan, forum yang FTA itu sudah saya ikuti itu sejak tahun 2021 atau 2020 ya, teman-teman. Jadi forum Tanah Air itu setahu saya adalah forum diaspora dari diaspora Indonesia dari berbagai negara, kawan-kawannya ada dari Amerika, Indonesia, Singapura, dan lain-lain, Australia, teman-teman yang punya kepedulian mendalam tentang negeri ini, teman-teman, ya.
ya itu mereka selalu membahas dalam Zoom meeting dan lain-lain teman-teman, untuk berkomentar, untuk mengulas ya problematika terutama perpolitikan di dalam negeri dan bagaimana situasi dalam negeri teman-teman. Sangat disayangkan sekali terjadi penyerangan itu teman-teman. Mudah-mudahan ke depan teman-teman, tentunya kalau memang itu untuk kemajuan bangsa, makanya Pak Anies ya, cepat Pak Anies ya buat, mungkin kalau saran saya adalah Satgas ya. Jadi setiap acara, setiap forum itu harus ada yang menjaga. Jadi tidak ada intimidasi dari orang-orang tidak dikenal seperti itu teman-teman. Dan mudah-mudahan segera teman-teman bisa diusut ya siapa ya dalang intelektual dari kejadian tersebut ya. Ya, ini negara demokrasi. Usut tuntas, pokoknya setuntas-tuntasnya agar rakyat tetap percaya dengan pemerintah. Siapa sih otak intelektual di balik ini semua? Kita akan temukan. Jangan kemana-mana. Sekian dari gue, Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.